Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ya, pertama-tama untuk membuka kajian loma ini, saya akan memperkenalkan diri dan kepada Pak Ustadz juga. Pertama-tama nama saya Lukman Al-Hakim. Kalau Bapak? Kalau saya Lukman. Ya, Ustadz langsung masuk ke tema aja. Kan temanya itu kan bagaimana dicintai oleh Allah. Kalau boleh tahu gimana sih Ustadz untuk supaya kita nih bisa dicintai Allah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan namanya nyambung ya. Saya Lukman, ini Hakim. Saya depannya, dia belakangnya. Ya, jadi pertanyaan Mas Hakim cukup menarik ya, bahwa kita hidup ini memang butuh dicintai oleh Allah. Kita tidak mungkin hidup tanpa dicintai oleh Allah. Karena untuk bisa menjadi orang yang sukses atau untuk menjadi orang yang berbahagia, tentu kita mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa-siapa mereka yang masuk dalam kategori dia dicintai Allah? Setidaknya ada 5 ya, Mas Hakim ya, yang kelompok orang-orang yang dicintai Allah. Yang pertama adalah orang muhsin. Muhsin itu adalah orang yang berbuat ihsan. Yang kedua adalah orang yang bertaubat, rajin bertaubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa mensucikan dirinya, atau al-mutatahhirin, orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Yang keempat adalah orang yang bertakwa, dan yang kelima adalah orang yang senantiasa bersabar dari setiap ujian-ujian yang mereka terima. Kira-kira itulah, mungkin masih banyak lagi ya, tapi ya mungkin itu yang kita bisa coba untuk bahas atau rangkum pada kesempatan ini. Gitu ya Ustaz. Tapi kan kalau kita nih ya misalnya pengen berusaha dapat ridha Allah ya, kan kadang kan kita gimana ya, kalau keenakan gitu kan jadi lupa sama Allah gitu. Jadi gimana sih supaya kita bisa istiqomah gitu kan buat mencintai Allah gitu, maksudnya kayak sholat tepat waktu. Kan kalau kita lagi susah nih ya kan, aduh baru ingat Allah. Tapi kalau udah seneng nih, kita dikasih misalnya baru gajian lah atau saat kita ibudahin, kita lupa sama Allah. Gimana supaya kita punya sifatnya itu kita maksudnya istiqomah Ustaz? Jadi begini ya Mas Hakim ya. Jadi mungkin kita masuk kepada pembahasan pertama yang dimaksud dengan muhsin itu apa. Ini karena kaitannya dengan bagaimana memelihara sebuah keistiqomahan. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang panjang terkait dengan adanya sosok orang yang ganteng, kemudian berpakaian bersih, putih-putih, lalu kemudian tidak dikenal di kampung itu di zaman Rasulullah, lalu kemudian dia seperti bukan seorang musafir. Nah, dari dialog antara Rasulullah dengan orang ini dan disaksikan oleh para sahabat, pertanyaan dari orang itu adalah tentang ihsan. Nah, orang ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu ihsan? Maka Rasulullah mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, atau engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Allah senantiasa melihat kamu. Nah, Mas Hakim ya, jadi
konteks bahwa berbuat ihsan ini itu memang kalau dilihat dari sisi bahasa Indonesia itu artinya berbuat baik ya. Tetapi tidak bisa disetarakan antara berbuat baik, hanya berbuat baik dengan kata-kata ihsan. Artinya tidak, kata ini tidak sepadan. Kata-kata ihsan itu jauh lebih bermakna. Ini kaitannya nanti misalnya kita mau istiqomah dalam berbuat baik ya begitu. Kenapa? Karena orang ihsan itu adalah orang yang senantiasa melanggengkan kebaikannya, ya senantiasa berbuat baik karena ada alasan. Alasannya adalah bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah. Dia diawasi oleh Allah. Nah, karena ada orang itu yang mungkin dia berbuat baik kalau misalnya dia diawasi oleh pimpinannya misalnya. Misalnya ada di antara kita misalnya sholatnya bagus, kalau misalnya dilihat sama calon mertua gitu. Udah punya calon mertua belum? Belum. Iya. Jadi kalau misalnya calon mertua itu melihat itu sholatnya tuh dibagus-bagusin gitu. Misalnya makan, diajak makan sama keluarganya, itu ngunyahnya tuh gimana ya? Dibagus-bagusin. Sendoknya itu nggak sampai bunyi-bunyi di piring begitu. Nah, tetapi kalau misalnya dia calon mertuanya itu tidak ada lagi, maka aslinya muncul. Apa kesehariannya dia seperti itu. Nah, jadi seorang itu tidak cukup hanya sekedar berbuat baik saja, tetapi dia berbuat baik tetapi didasarkan pada bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah. Nah, yang disebut dengan ma'iyatullah ya. Allah senantiasa mengawasi dirinya sehingga dimanapun dia, kapanpun waktunya, dilihat orang atau tidak dilihat orang, maka dia senantiasa memaksimalkan kebaikannya karena dia senantiasa diawasi oleh Allah. Karena itu Mas Hakim ya, jadi kalau kita melihat ada orang yang istiqomah dalam melakukan kebaikan itu karena memang lantaran bahwa dia tidak memandang bahwa dia dipuji orang atau dicela orang. Ya, tetapi dia melakukan itu karena memang dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, karena dia merasa diawasi oleh Allah itulah maka dia senantiasa memaksimalkan daripada kebaikan-kebaikannya. Ya begitu, Mas Hakim. Subhanallah banget ya Ustadz ya. Kenapa ya Ustadz ya? Saya mau nanya lagi. Misalnya nih ya Ustadz ya, kan misalnya ada orang nih ya berbuat dosa ya. Nah tapi itu kenapa dia nggak dikasih hukuman langsung? Beda itu kalau kayak zaman Nabi dulu kan, kalau misalnya ngelakuin dosa langsung dapat teguran kayak zaman Nabi Lut ya kan. Tapi kalau zaman sekarang kenapa Allah tangguhin ya Ustadz ya? Apakah itu wujud kasih sayang juga atau gimana? Jadi balasan balasan keburukan atau balasan dosa yang diperbuat oleh manusia itu memang Allah membagi bahwa balasannya itu diberikan di dunia, kemudian ada juga balasan itu diberikan di akhirat. Pertanyaannya, kapan orang diberikan balasan di dunia dan kapan orang diberikan balasan di akhirat? Orang yang diberikan balasan di dunia apabila seseorang itu sudah melakukan sebuah kemaksiatan yang luar biasa, terus menerus tanpa henti. Ya, sehingga kita mendengar bagaimana misalnya memahami makna misalnya bagaimana Allah menghukum Qarun ya, yang ditenggelamkan bersama dengan harta-hartanya. Kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun ya, di lautan gitu. Nah, orang-orang sepertinya adalah memang orang-orang yang sudah keterlaluan luar biasa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada manusia bahwa orang yang melakukan dosa yang secara terus menerus, maka Allah akan memberikan
balasannya bukan hanya cerita bahwa nanti kalau udah mati baru dia dapat gitu, tetapi Allah langsung membayar kontan daripada keburukan yang mereka lakukan. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menunda ya, keburukan atau dosa yang dilakukan oleh orang itu, maka tentu Allah memberikan kesempatan bahwa dia mungkin akan bertaubat ya, mungkin akan mengakui segala kesalahannya. Nah, ini bagian daripada bentuk maha pemurahnya Allah ya. Allah maha pengasih dan maha penyayang, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbuat dosa untuk mau bertaubat. Ya, karena kenapa? Bahwa manusia itu memang terdapat padanya dosa. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, bahwa setiap anak cucu Adam itu pasti dia berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Nah, wa khairul khata', sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah at-tawwabun, orang yang senantiasa bertaubat. Jadi bukan orang yang baik adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi dia senantiasa bertaubat ya, senantiasa bertaubat kepada Allah. Jadi itu sebabnya kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan teguran-teguran berupa gempa bumi, termasuk juga seperti penyakit virus yang melanda dunia, itu merupakan bagian daripada teguran Allah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, bahwa yang bisa melumpuhkan kalian itu bukan barang-barang yang besar, bukan binatang seperti gajah atau binatang seperti dinosaurus ya, tetapi makhluk yang paling kecil itu adalah virus, itu bisa menghancurkan, meluluhlantakkan kalian. Nah, itu bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa bertaubat. Ya, seperti itu Mas Eka. Ya, subhanallah banget ya Ustaz ya. Tapi gimana ya, kan kita nih ya, seperti kata Ustaz Aul itu baik banget ya, kita masih salah ya kan, masih dikasih kesempatan buat taubat ya kan, tapi kadang manusia begitu. Tapi gini Ustaz ya, ya mungkin misalnya nih ada cerita ya, saya mau nanya misalnya si Fulan ini kan rajin ibadah Ustaz ya misalnya ya, tapi itu dia kadang kejebak gitu kan sama maksiat gitu kan. Tapi satu sisi ketika dia melakukan maksiat itu pasti kan ini hati nuraninya itu ingin kembali sama Allah, ya dia kembali, terus maksiat lagi, terus dosa lagi, terus maksiat lagi. Itu gimana Ustaz ya supaya gimana sebenarnya kita itu kan manusia itu kan ini kan ya pengen ibadah Allah, tapi satu sisi pasti kan ada godaan ya Ustaz ya, kayak dari keinginan apalah gitu yang berbuat dosa, kadang kita kalah, kadang menang. Nah itu gimana Ustaz ya, kira-kira Allah mau ya ngampunin orang kayak gitu? Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala mengampuninya adalah mereka yang dalam melakukan kesalahan itu adalah bukanlah sebuah kesalahan atau dosa yang memang dia rencanakan untuk menantang Allah, ya kan? Kemudian dia bertobat, itu mungkin karena ditangkap polisi atau dimasukkan penjara, dia kelihatan bertobat gitu ya. Tapi setelah dikeluarkan itu dia melakukan lagi, yang memang dalam hatinya itu terpatri bahwa dia memang menantang, dia memang menantang Allah. Nah, tobatnya orang yang seperti ini, yang memang secara disengaja karena ingin menantang Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini adalah yang tidak diterima tobatnya. Ya, karena memang memang dia sengaja menantang Allah gitu, melecehkan dia. Seperti kisahnya Firaun gitu. Dia naik ke piramida yang dibangun oleh Haman anak buahnya.
Dia mengatakan naik ke atas, mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku mau naik ke atas, saya mau melihat Tuhannya Musa, begitu. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian, gitu. Itu kan adalah sesuatu yang menantang. Yang pada akhirnya dalam kisah ini ketika Nabi Musa dan Bani Israel itu dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun, termasuk Fir'aunnya sampai dengan meninggalkan negeri Mesir, menyeberangi Laut Merah menuju ke Palestina. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, ketika dia tidak mampu lagi menguasai dirinya dan melihat maut di hadapannya, lalu kemudian bertaubat. Saya bertaubat kepada Tuhannya Musa. Ya. Lalu kemudian tertutuplah pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya. Karena kenapa? Dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan itu memang secara sengaja dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian yang kedua, Mas Hakim, ya, bahwa manusia itu memang itu melekat padanya kesalahannya. Jadi tidak ada manusia itu yang selalu sempurna kecuali Rasulullah. Nah, kenapa Rasulullah itu sempurna, tidak melakukan kesalahan? Karena memang dia dipelihara oleh Allah, gitu. Yang disebut dengan istilah Rasulullah itu memiliki sifat maksum, ya, terpelihara daripada kemaksiatan. Selebihnya manusia itu semuanya itu lekat kepada kesalahan. Karena itu kita tidak mungkin terhindar dari senantiasa berbuat salah. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan cara taubat. Kita bertaubat, kita mengakui dosa kita bahwa kita berbuat maksiat, lalu kemudian kita bertaubat. Lalu kemudian berjanji bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Dalam perjalanannya ternyata tergoda oleh setan, ada hawa nafsu, lalu kemudian terjebak lagi. Ini bukan perkara yang dia sengaja, tetapi memang istilahnya tergelincir karena adanya apa? Godaan. Lalu kemudian tergelincir lagi, lalu kemudian bertobat lagi. Nah, karena itu mengatakan qulil ladzina ibadi alladzina asrafu bi anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Nah, jadi sebetulnya ketika orang tidak mau bertobat kepada Allah, justru dia sombong. Kenapa? Karena melekat padanya itu adalah kesalahan dan kealpaan serta dosa-dosa. Karena itu sebaik-baik manusia adalah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang rajin bertaubat dan rajin mensucikan diri. Ya, kira-kira begitu Mas Hakim. Subhanallah banget ya, berarti kita itu nggak boleh berkecil hati ya Ustaz ya. Nggak boleh berkecil hati, terus berusaha untuk bertobat kepada Allah kalau salah, ya Ustaz. Tapi Ustaz, saya juga pengen nanya lagi nih ya, mohon maaf pertanyaan terus ya supaya kita dapat ilmu ya kan. Kalau nggak kapan lagi nih kan. Kira-kira kalau misalnya supaya kita dicintai Allah itu apa aja sih misalnya kegiatan Ramadan ini bisa kita lakukan? Ustaz, kan kita tahu ya kita nggak bisa jamaah ke masjid lagi, terus nggak bisa tarawih, maksudnya nggak bisa itikaf. Kira-kira amalan apa Ustaz supaya kita bisa dicintai Allah dan mendapatkan pahala gitu di bulan puasa ini Ustaz? Iya. Terus kira-kira pahalanya sama apa enggak tuh kalau kita di rumah gitu? Ya, jadi kita tadi sempat membahas bahwa seluruh perkara, seluruh perbuatan-perbuatan, apakah itu yang bersifatnya ibadah langsung kepada Allah, langsung dengan ibadah mandhab ya, ataukah ibadah yang sifatnya muamalah, hubungan kita dengan manusia yang lain, dengan lingkungan, dengan teman, dengan tetangga dan segala macam. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, lalu kemudian kebaikan yang kita lakukan itu dilandasi atas dasar bahwa kita diawasi oleh Allah, ma'iyatullah ya,
kita diawasi oleh Allah, kita dilihat oleh Allah, maka seluruh kebaikan-kebaikan itu, apakah itu terkait dengan ibadah ataupun terkait dengan ibadah hubungan langsung dengan Allah, atau ibadah yang berhubungan dengan manusia, itu semuanya baik. Karena kenapa? Karena Ramadan itu spesial ya. Ramadan itu seperti sebuah saya mengilustrasikan begini ya Mas Hakim ya, bahwa Ramadan itu seperti kita memasuki sebuah arena yang luas. Orang mendulang ya, mencari pundi-pundi aset gitu. Kalau misalnya ada gunung emas begitu ya, semuanya seluruhnya adalah emas. Kita berada di area itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan itu adalah orang ketika ingin mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya supaya nanti bisa dikiloin, dijual begitu, maka dia akan melakukan melakukan sebanyak-banyaknya penggalian itu. Entahkah itu siang hari, entahkah itu di malam hari, pokoknya dia melakukan secara maksimal. Nah, ilustrasinya ya bahwa pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di bulan Ramadan itu, nah kira-kira ilustrasinya seperti itu. Karena itu tidak ada 1 menit, 1 detik kebaikan yang kita lakukan itu yang tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya katakanlah bersedekah 1 gelas takjil misalnya kepada orang yang mau berbuka gitu. Mungkin kalau di hari yang lain, ya mungkin katakanlah misalnya 1 gelas minuman teh manis dikasihkan orang, mungkin itu sesuatu bagi hari yang lain selain bulan puasa itu biasa-biasa saja. Tetapi karena ini adalah bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan kebaikan setiap sekecil apapun sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Nah, demikian juga ibadah yang terkait dengan ibadah kita kepada Allah. Misalnya sholat, membaca Al-Quran, berzikir, semuanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Ya, sehingga langsung kimia bahwa meskipun secara darurat ya bahwa kita tidak bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya kan, sholat berjamaah itu kan Allah melipat gandakan 27 kali dibandingkan dengan sholat sendiri. Tetapi kalau kita ada di rumah kan tidak berarti bahwa kita tidak bisa berjamaah, karena masih ada orang tua, kemudian ada adik, ada kakak, segala macam yang kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Itu juga tidak akan mengurangi pahala kita, insya Allah ya. Karena kenapa? Ini adalah sesuatu yang memang darurat ya, sampai misalnya sholat Jumat kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena tidak ada masjid yang melakukan sholat Jumat, ya laksanakan sholat Jumat di rumah. Walaupun itu hanya 3 orang atau 4 orang, kita juga bisa melaksanakan sholat Jumat. Artinya insya Allah dengan keadaan yang serba terbatas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi pahala dari setiap ibadah atau kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba-hambanya, meskipun dia tidak secara maksimal melaksanakannya dia di masjid begitu. Yang penting adalah dia melakukannya dengan ikhlas, dilakukannya dengan penuh kemaksimalan, bahwa dia itu diawasi oleh Allah, bahwa itu dilihat oleh Allah. Kira-kira seperti itu Mas Andi. Terakhir aja mungkin Ustaz ya, pertanyaannya kan seperti kita tahu ya, dengan adanya wabah ini ya kan banyak yang diberi sakit itu, terus juga banyak yang dirumahkan atau gimana. Nah itu maksudnya gimana ya sebagai kita ini ya kan, kita sebagai hamba Allah itu untuk menyikapinya masih supaya sabar gitu. Apakah itu wujud kasih sayang Allah juga gitu Ustaz kepada kita? Maksudnya kan kita kan lagi dalam keadaan sulit ini, terus bagaimana cara sabar? Pasti kan ada gimana ya, perasaan kecewa lah gitu, maksudnya supaya nggak kecewa itu gimana gitu, supaya kita tenang lagi gitu. Jadi Mas Hakim ya, bahwa
tidak semua kebaikan itu berlaku atau kita rasakan yang menyenangkan, tidak seluruhnya. Ya, tidak semua kebaikan itu sesuatu yang menyenangkan diri kita. Contoh misalnya, ketika misalnya seorang anak meminta sesuatu yang belum pantas untuk dimiliki, apakah itu mungkin dia merasa kecewa karena tidak diberikan oleh orang tuanya ya, tetapi belum tentu itu kebaikan. Mungkin hatinya dongkol karena dia meminta sesuatu tetapi tidak diberikan oleh orang tuanya, tetapi sesungguhnya kalau dia mau bersabar itu adalah kebaikan. Dia akan melihat nanti ketika proses itu selesai, dia akan menemukan hikmah-hikmahnya. Kenapa sih orang tua saya tidak mengabulkan apa yang saya minta? Oh, nanti dia akan temukan, oh karena alasannya ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, maka memang yang penting itu memang kita bersabar ya, karena kesabaran itu adalah memang melekat bagi diri orang yang beriman. Bahkan Allah mengatakan innallaha yuhibbul shabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang senantiasa bersabar. Gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian seperti ini, ya maka pertama kita yakini bahwa pasti di balik itu ada kebaikan. Ya pasti ada di balik kebaikan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan sesuatu kepada orang yang beriman tanpa ada rencana kebaikan di balik itu. Cuma persoalannya pikiran kita belum connect ke situ. Nah, orang yang sabar itu dia senantiasa berhusnuzon bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menginginkan kebaikan kepada kita. Nah, lalu kemudian di samping itu kita mencoba untuk senantiasa berusaha, karena bagian daripada sabar itu adalah senantiasa dia berusaha secara maksimal. Ada orang dirumahkan misalnya tidak bisa bekerja, lalu kemudian penghasilan tidak ada karena tidak menerima gaji. Lalu kemudian apakah dia akan berdiam diri? Diam aja sabar. Itu bukan sabar. Ya, karena sabar itu adalah bagian daripada proses perjuangan, dan menerima itu bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Lalu bagaimana langkahnya? Menerima itu sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian dia berusaha untuk keluar dari belenggu itu. Apakah melakukan usaha bisnis, menjual secara online, banyak bersilaturahmi, mungkin ada pekerjaan yang baru antara teman, hubungan, dia melakukan usaha-usaha terus. Nah, sambil dia menerima itu sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makna sabar itu akan terasa. Bahwa sabar itu adalah meliputi, pertama, dia menerima itu merupakan ujian dari Allah. Yang kedua, dia bersungguh-sungguh untuk keluar dari masalah itu. Bagaimanapun caranya dia berusaha, ditempuh seluruh cara yang halal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar daripada persoalan atau himpitan yang dia dapatkan. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan darinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang senantiasa bersabar. Seperti itu, Mas Hakim. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Subhanallah banget ya, banyak banget ilmu yang kita dapat. Ya, langsung saja Ustadz, untuk kesimpulannya dan untuk penutupnya juga mengenai tema kita hari ini, bagaimana dicintai oleh Allah. Waktu dan tempat ya, silakan. Ya, sebagai kesimpulannya Mas Hakim ya, bahwa tentu kita ingin senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai. Karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua agar kita supaya menempuh jalan di mana jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa jalan-jalan itu? Seperti yang kita bahas tadi, bahwa yang pertama menjadi orang yang senantiasa orang yang ihsan atau muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin adalah orang yang senantiasa memaksimalkan kebaikannya.
Bentuk memaksimalkan kebaikannya itu adalah dengan cara bahwa dia melakukan itu karena memang ketaatan dia kepada Allah Subhanahu dan karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah mereka-mereka yang mengakui kesalahannya. Ya, apakah dia melakukan dosa atau dia tidak melakukan dosa, bahwa dia meyakini bahwa hidupnya dia sendiri itu adalah merupakan bentuk kelalaian dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa bertaubat. Karena itu taubat itu bukan hanya bahwa dia habis melakukan kesalahan lalu kemudian bertaubat, itu so pasti. Tetapi dia merasa tidak melakukan sebuah kesalahan, tidak melakukan kemaksiatan, tetapi dia harus senantiasa beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat itulah maka dia akan menjadi hamba Allah yang dicintai. Yang ketiga adalah dia bersabar, bahwa tidak ada hidup yang tidak ada ujian. Semua orang yang namanya hidup pasti ada ujiannya, pasti ada kendala, pasti ada hambatan. Nah, hambatan itu atau masalah yang dihadapi itu adalah menjadikan dia senantiasa menerima bahwa itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia meyakini itu adalah sebuah ujian, maka pasti dia akan merasa dirinya akan dinaikkan kelasnya kan? Ya, naik kelas itu kan diawali dengan ujian, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ujian. Makin banyak ujian yang Allah berikan kepadanya, makin tinggi kelas dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu waspadalah orang yang tidak pernah diuji. Karena orang yang tidak pernah diuji berarti dia tidak pernah akan naik kelas gitu ya. Ya, sehingga ujian itu adalah bukan dihindari tetapi harus dihadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketawakalan bahwa yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dirinya. Dia memiliki Allah, tidak akan dia frustasi, tidak akan dia stres karena dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu Mas Hakim sebagai kesimpulan kita di sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mari kita tutup acara Oma ini dan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.